Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Rizky Pratiwi. Saya dari kelas F2, mata kuliah Tarekat Muktabaro 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang dilakukan di Pondok Pesantren Darussalam, Dusun Songoyudan, Desa Sawahan, Kecamatan Mojosari, Mojokerto. Di sini saya akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah metode penelitian, dan yang ketiga adalah hasil dan pembahasan. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan tentang pembahasan yang pertama. Tasawuf secara bahasa berasal dari kata diantaranya adalah sofa, yang berarti bersih dan merupakan sebuah sebutan untuk orang yang berusaha membersihkan jiwa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam proses ini, para sufi pada abad sekitar 12 Masehi semakin berkembang hingga menjadi organisasi para kaum sufi yang dinamakan tarekat. Pengertian tarekat berasal dari bahasa Arab atau thariqah yang berarti jalan kecil atau gang, sehingga dapat dipahami sebagai sebuah jalan yang ditempuh oleh para sufi yang berpedoman pada syariat Islam serta Al-Quran dan hadis. Terlepas dari itu, terdapat silsilah atau mata rantai yang sampai pada Nabi SAW dan pemberian ijazah dari mursyid satu terhadap mursyid lainnya yang disebut dengan Thariqat Muktabaroh. Sedangkan pada mata rantai yang terputus disebut dengan Ghairu Muktabaroh. Di Indonesia setidaknya terdapat 44 tarekat Muktabaroh. Salah satunya adalah Tarekat Tijaniyah. Pendiri dari Tarekat Tijani ini adalah Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Beliau lahir di Aljazair, yang kemudian hijrah sampai ke Maroko dan mendirikan Tarekat Tijaniyah di wilayah Fes, Maroko. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah sejarah berdirinya Tarekat Tijaniyah di Dusun Songoyudan, Desa Sawahan, Mojosari, Mojokerto. Menurut narasumber, sebelum berkembangnya Tarekat Tijaniyah di Pondok Pesantren Darussalam ini, pada mulanya berkembang Tarekat Qadiriyah yang dipimpin oleh Mbah Said Munajat atau kakek dari narasumber. Kemudian beliau wafat pada tahun 2013. Sepeninggal beliau, kemudian Tarekat ini diteruskan oleh salah satu muridnya dengan beberapa kegiatan yang masih dilakukan hingga saat ini, yaitu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat serta wiritan khusus Tarekat Qadiriyah. Waktu pelaksanaannya setiap hari Senin dimulai setelah sholat duhur hingga setelah sholat asar. Dan sekarang di Pondok Pesantren Darussalam berkembang Tarekat Tijaniyah yang dipimpin oleh Bapak Ahmad Sohibul Mutakin. Sebelumnya di tahun 2012 beliau memilih untuk mengikuti Tarekat Tijaniyah dan berguru pada Syekh Muhammad Arabi bin Al-Mahdi di Maroko. Sepulang dari Maroko, beliau mulai merintis Tarekat Tijaniyah di pondok pesantren ini pada tahun 2013 hingga sekarang mempunyai pengikut sebanyak 12 orang. Menjelaskan tentang silsilah Tarekat Tijaniyah di Dusun Songoyudan, Desa Sawahan, Mojosari, Mojokerto. Dalam tarekat ini terdapat 3 jalur silsilah. Yang pertama adalah Ahmad Sohibul Mutakin dari Syekh Muhammad Arabi bin Mahdi Al-Maghribi. Beliau memiliki 2 jalur sanad. Yang pertama meriwayatkan dari Syekh Al-Qutb Hasan Al-Bakhi dari Syekh Al-Qutb Husain Al-Ifrani dari Syekh Al-Qutb Muhammad bin Ahmad Al-Kansusi dari Syekh Al-Qutb Muhammad Ghali Buthalib dari Maulana Syekh Al-Qutb Al-Maktum Ahmad bin Muhammad At-Tijani dari Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Yang kedua adalah Ahmad Sohibul Mutakin dari Syed bin Amr At-Tijani Al-Maghribi. Beliau memiliki 2 jalur sanad. Yang pertama meriwayatkan dari Syed Al-Hajj Ahmad dari Syekh Al-Muhaddis Muhammad Hafiz bin Abdul Latif Al-Misri dari Syed Abdul Mu'nim As-Sudani dari Syekh Al-Qutb
Muhammad Ghali Butholib dari Maulana Syekh Al-Qutb Al-Maktum Ahmad bin Muhammad At-Tijani dari Syahid wa Maulana Muhammad SAW. Yang ketiga adalah dari Ahmad Shahibul Mutakin dari Syekh Abdul Karim Al-Bagasi Al-Idrisi Al-Hasani dari Syekh Maulai Bashir Amnun dari Syekh Muhammad bin Muhammad At-Tanani dari Syekh Al-Qutb Ahmad Al-Kashti dari Syekh Al-Gaud Arabi bin Syayih dari Syekh Al-Qutb Ali Tamasini dari Maulana Syekh Al-Qutb Al-Maktum Ahmad bin Muhammad At-Tijani dari Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Selanjutnya adalah syarat masuk tarekat Tijaniyah di Dusun Songoyudan, Desa Sawahan, Mojosari, Mojokerto. Beberapa syarat untuk masuk dalam tarekat Tijaniyah ini diantaranya yaitu yang pertama adalah sudah balik, yang kedua adalah mendapatkan restu dari kedua orang tua, yang ketiga adalah calon ikhwan Tijani tidak mempunyai atau mengamalkan tarekat lainnya. Jika sebelumnya sudah mengamalkan tarekat lainnya, maka diwajibkan untuk melepaskannya dan tidak kembali kepada tarekat tersebut selamanya. Hal ini diibaratkan seperti masuk di suatu lembaga studi. Seseorang murid tidak diperkenankan untuk sekolah di tempat lainnya kecuali ia siap dikeluarkan dari sekolah terlebih dahulu. Demikian pula seseorang yang telah masuk Islam yang dilarang keras menganut agama lainnya secara berbarengan. Tujuan dari tarekat Tijaniyah ini untuk memperkuat keimanan dan keislaman, maka tidak bisa dirangkap dengan tarekat yang lainnya. Yang keempat adalah ditalkin atau baiat, yang merupakan sebuah perjanjian setia lahir batin serta siap berbuat dan menanggung resiko apa saja sebagai akibat dari perjanjian tersebut. Untuk pembahasan yang terakhir adalah kegiatan dalam tarekat Tijaniyah Dusun Songoyudan, Desa Sawahan, Mojosari. Kegiatan sehari-hari dalam tarekat Tijaniyah di Ponpes ini adalah melakukan wiridan dengan bacaan khusus tarekat Tijaniyah. Kemudian, setiap hari Jumat sore melakukan kegiatan rutinan wadhifah atau semacam kegiatan wajib yang harus diikuti oleh pengikut tarekat yang sudah dibaiat. Adapun bacaan wadhifah ini diantaranya membaca istighfar sebanyak 30 kali, sholawat fatih sebanyak 50 kali, bacaan la ilaha illallah sebanyak 100 kali, dan ditutup dengan sholawat Jauharatul Kamal sebanyak 12 kali. Kemudian, untuk kegiatan tahunan tarekat Tijaniyah di Ponpes ini mengikuti tarekat Tijaniyah pada umumnya, yakni mengadakan acara Idul Khotmi atau yang biasa disebut haul dalam rangka memperingati pengangkatan Syekh Ahmad At-Tijani sebagai wali khotem atau Al-Qutb Al-Maktub, dan acara tersebut wajib diikuti oleh pengikut tarekat Tijaniyah yang sudah dibaiat. Seperti penuturan narasumber, pada tahun 1214 Syekh Ahmad At-Tijani diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai wali yang diberi gelar Al-Qutb Al-Maktub. Acara tersebut biasanya dilakukan setiap tanggal 18 Safar dan berbagai wilayah yang telah disepakati. Selanjutnya, pembahasan yang kedua adalah metode penelitian. Objek penelitian ini dilakukan di tarekat Tijaniyah yang berada di Pondok Pesantren Darussalam, Dusun Songoyudan, Desa Sawahan, Kecamatan Mojosari, Mojokerto. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, jenis deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Metode penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti sebuah objek yang bersifat alamiah dan perlu memperhatikan 4 kunci, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Penggunaan metode kualitatif deskriptif dalam penelitian ini karena adanya data yang diperoleh dari data kualitatif, yakni hanya menggambarkan adanya kondisi lapangan. Sedangkan penggunaan wawancara dan kajian pustaka ditujukan untuk
mengumpulkan data berupa informasi dari buku, sejarah, atau sumber lainnya yang berkaitan dengan metodologi yang sedang diteliti. Setelah saya melakukan penelitian di Tarekat Tijaniyah Pondok Pesantren Darussalam, saya mengambil beberapa gambar. Gambar yang pertama adalah di lokasi ini juga terdapat PAUD atau TK Al-Bash. Yang kedua adalah Masjid Al-Isyraq, dan gambar yang ketiga adalah kantor Pondok Pesantren Darussalam. Dan yang terakhir adalah gambar saya bersama narasumber, yaitu Bapak Ahmad Sohibul Mutakin. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.